Halo semuanya, kembali lagi dengan NJM Film. Pada video kali ini, kita akan mereview alur cerita dari film Wednesday Addams, melanjutkan ke episode 5 dan 6, yaitu part 3. Sebelum masuk ke part selanjutnya, kami akan bahas sedikit ulasan dari part 2 pada episode sebelumnya. Saat semuanya sedang asik berdansa, air merah membasahi tubuh mereka, sehingga mereka panik dan berlarian. Wednesday ditabrak oleh tubuh orang lain, dan penerawangannya langsung menuju ke Eugene. Wednesday langsung mencari keberadaan Eugene ke dalam hutan. Ternyata Eugene diterkam oleh monster. Eugene? Setelah Eugene diterkam monster, dia dirawat di rumah sakit dan dijaga oleh Ting. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita bahas pada part 3 ini. Pada suatu hari yang merupakan jadwal kunjungan orang tua ke Nevermore Academy, orang tua Wednesday menemui Wednesday dan ingin mendengar cerita Wednesday selama sekolah. Sejak orang tuanya mencampakkan Wednesday, Wednesday diburu, dihantui, dan diincar oleh pembunuh. Namun, mendengar hal itu, orang tua Wednesday merasa senang. Nevermore, I love you so. Mereka masuk ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah menceritakan kepada orang tuanya bahwa Wednesday belum bisa berbaur. Karena Wednesday menolak ketidakjujuran sekolah itu yang menyebut bahwa Eugene membaik. Ayah Wednesday membiarkan anaknya bebas berpendapat. Always encourage Wednesday to speak her mind. Sometimes a sharp tongue can cut deep. Keesokan harinya, Wednesday dan orang tuanya pergi ke tempat terapi. Di tempat terapi itu, Wednesday nanya ke ayahnya, "Siapakah Great Gates? Kenapa ayahnya dituduh membunuhnya?" Mendengar hal itu, ibunya marah. Namun, Wednesday sangat ingin mengungkap faktanya. Have to excavate it myself. Pada hari itu juga terjadi kasus bunuh diri di ruang mayat. Tidak ada bukti CCTV karena CCTV ditutup oleh permen karet warna hitam. Diduga motif bunuh diri ini karena rasa bersalah atas kejadian kasus lama, yaitu kasus Great Gates. Dengan yakin, Sheriff menuduh bahwa Gomez adalah pembunuh Great Gates sebenarnya. Suspect. I always thought they were covering up the truth. Now I got my proof. Keesokan harinya, masih pada acara kunjungan orang tua, para orang tua beserta anaknya sedang menikmati hidangan makanan di sekolah itu. Gomez Adam yang merupakan ayah Wednesday dihampiri oleh Sheriff karena tuduhan pembunuhan tersebut, sehingga ayah Wednesday dibawa ke penjara. Wednesday nyusul ke penjara. Ketika di penjara, ayahnya menceritakan kepada Wednesday bahwa Great pernah menyukai ibunya Wednesday. Karena menyalahartikan kebaikan ibunya, Great terobsesi dan selalu menguntit ibunya. Great hampir membunuh ayah Wednesday pada acara Revenge. Pedang yang dibawa Great terjatuh, sehingga ayah Wednesday mengangkat pedang itu. Lalu Great berjalan ke arah Gomez, sehingga Great tertusuk. Namun, dari cerita ibunya lah yang melakukan hal itu. Ayah Wednesday memegang alih pedang, kemudian terlihat oleh Ibu Wims, sehingga menganggap ayahnya adalah pembunuh. Esoknya, Wednesday pergi menemui ibunya. Ibu Wednesday bercerita pas kejadian itu. Mulut Great berbusa dan matanya seperti hewan buas yang ingin menerkam. Setelah itu, Wednesday dan ibunya memutuskan untuk menggali kuburan Great. Untuk mencari bukti, ketika Wednesday yang sedang menggali, mereka ketahuan sama penjaga. Jadi mereka ditahan. Ternyata dari kuburan Great, Wednesday mendapatkan kulitnya yang masih utuh dan berwarna biru. Dia keracunan nightshades. Ketika memegang kulit itu, Wednesday langsung terlihat penerawangannya. Dalam penerawangannya, ayah Great nyuruh Great untuk menuangkan racun ke minuman orang buangan. Namun ketika Great melihat ayah Wednesday dengan ibu Wednesday sedang bersama, Great merasa cemburu dan berkelahi dengan ayah Wednesday. Ketika berkelahi, racun ada di botol kecil itu pecah di kantung bajunya, sehingga Great keracunan dengan sendirinya. Yang berarti Great sudah mati sebelum ibu Wednesday menusuknya. Tidak lama dari itu, ayah Wednesday bebas dari penjara berkat bantuan wali kota. Karena Wednesday dan ibunya telah memberikan bukti kepada wali kota dan mengetahui bahwa wali kota tahu kejadian sebenarnya namun menyembunyikan kebenaran itu.
Wednesday bercerita kepada ibunya bahwa dia pernah bertemu Goody. Ibunya menyuruh untuk berhati-hati karena Goody adalah penyihir sakti. Sebelum orang tua Wednesday kembali ke rumahnya, Wednesday diberi buku tahunan milik ibunya. Dia melihat ternyata Ibu Wims bisa berubah wujud. Wednesday pergi ke ruangan Bu Wims dan mereka berbincang-bincang. Ketika mereka ngobrol, tiba-tiba ada api di lahan sekolah bertuliskan Fire While Rain. What on earth? Suatu hari, Wednesday melakukan ritual untuk memanggil Goody. Namun yang datang malah Enid. Kemudian ada kertas bertulisan, jika ingin bertemu, temui di makam Cragston. Wednesday dan Enid pergi ke makam itu. Ternyata Ting, Enid, dan lainnya merayakan ulang tahun Wednesday. Di makam itu ada tulisan bahasa Latin, hujan api akan turun saat aku bangkit. Saat menyentuh tulisan itu, dia langsung kejang karena melihat penerawangannya. Dalam penerawangannya, dia bertemu Goody. Goody bilang, untuk menghentikan Cragston, maka Wednesday harus mencari gerbang ini. Ketika Wednesday tersadar, dia gambar gerbang itu. Keesokan harinya, Wednesday pergi ke kafe dan menunjukkan gambar gerbang itu pada Tyler. Namun, Tyler tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Wednesday. Tidak lama kemudian, Sheriff datang ke kafe tersebut. Wednesday juga menceritakan kepada Sheriff bahwa tulisan yang ada di halaman sekolah sama dengan tulisan yang terukir di makam Cragston. Setelah dari kafe, Wednesday meminta bantuan Sapphire. Ternyata Sapphire telah menggambar gerbang itu 2 hari yang lalu, karena dia mimpi lagi. Ternyata gerbang itu bekas keluarga Great yang Sapphire lalui saat jogging. Di ruangan Sapphire, Ting membuka satu kain. Ternyata Sapphire menggambar Wednesday sedang bermain kelo. Wednesday kaget dan langsung meninggalkan tempat Sapphire. Pada hari berikutnya, Wednesday mengunjungi tempat bekas keluarga Great. Ketika Wednesday masuk ke rumah itu, ternyata di sana ada Pak Wali Kota. Wednesday masuk ke bagasi mobil Pak Wali Kota, hingga mobil itu berhenti di cafe shop untuk menemui Sheriff. Ketika Pak Wali Kota menyeberang, dia ditabrak lari oleh mobil. Berikutnya, Wednesday dan Tyler berencana untuk makan malam. Namun, Wednesday mengajak Enid untuk merayakan ulang tahunnya berdua saja. Wednesday dan Enid memakai shawl yang senada. Shawl itu sebagai hadiah ulang tahun dari Enid. Ketika Tyler menjemput mereka, Enid mengira Tyler adalah sopir Uber. Wait, he's our Uber driver? Uber driver. I thought we were going on a date. Buat mengantar mereka jalan-jalan. Namun, Tyler heran kiranya mereka hanya mau makan malam berdua aja. Saat mereka pergi, Sapphire datang ke asrama Wednesday untuk mengajaknya berbicara. Hey, Wednesday? Untuk mengajaknya berbicara. Where is she, Ting? Namun di sana hanya ada Ting. Sapphire menanyakan keberadaan Wednesday. Ternyata Wednesday mengajak Tyler dan Enid pergi ke bekas rumah Great dengan dalih merayakan ulang tahun Wednesday. Pintunya berhasil dibuka oleh Enid. Di dalam itu ada mobil yang menabrak wali kota. Wednesday penasaran kenapa Goody menuntunnya ke sana. Ketika Wednesday masuk ke perpustakaan, Wednesday menemukan ruangan rahasia. Di sana ada tulisan, darah akan tumpah saat aku bangkit. Wednesday menyuruh mereka berpencar. Tyler ke lantai bawah, Enid dan Wednesday ke lantai atas. Tidak lama dari itu, tiba-tiba ada monster. Mereka melarikan diri keluar. You okay? Since when do you care? Wednesday masuk lagi ke rumah itu untuk menyelamatkan Tyler. Mereka menemukan Tyler kesakitan dengan cakaran monster yang ada di tubuhnya. Kemudian datang Sapphire memberikan shawl kepada Tyler. Wednesday heran mengapa Sapphire ada di sana. Wednesday langsung melapor pada Sheriff. Wednesday dan Sheriff, yaitu ayah Tyler, kembali ke TKP untuk melihat lagi monsternya. Namun tidak ditemukan. Sheriff malah melarang Wednesday untuk bertemu Tyler lagi. Dan Wednesday juga dilarang menyelidiki kasus apapun. Ketika Wednesday pulang dari TKP, Enid marah ke Wednesday
karena mereka hampir mati gara-gara obsesi Wednesday itu. Enid bakalan pindah kamar. Dia sekamar dengan Yoko sehingga Wednesday tinggal sendirian di kamar itu. It's over. Over? Baru kali ini dia merasa tidak enak sendirian. Pulang dari TKP tidak dengan tangan kosong, Wednesday membawa kotak musik dari kamar Laurel Gates. Ketika dia buka kotak musiknya, terdapat beberapa foto berjatuhan. Di sana ada foto Wednesday dan keluarganya ketika berada di kota. Wednesday merasa diawasi, namun siapa yang mengawasinya? Wednesday pastikan akan menemukannya. Sekian alur cerita kali ini, nanti kita akan lanjutkan pada part berikutnya. Pantengin terus channel NJM Film, pastikan kalian udah subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya dapat notif dari video terbaru kami. Thanks for watching!